sejahtera saudaraku, jumpa lagi di dalam Sapaan Gembala GKI. Dan kali ini bersama dengan saya Pendeta Deborah Vivi dari GKI Bobocari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar istilah hukum sirkulasi. Contohnya demikian. Pada suatu pagi saya mendapati ketika saya bangun tidur, tubuh saya justru terasa sepertinya begitu lelah dan pegal-pegal, dan saya merasa capek sekali. Padahal saya baru saja bangun tidur. Dan ketika saya ingat-ingat kembali, rupa-rupanya karena sepanjang malam ketika saya tidur dengan posisi yang keliru. Saya tidur dengan menggunakan satu tangan saya sebagai bantal yang mengakibatkan sirkulasi darah saya tidak lancar. Sehingga akibatnya bangun tidur bukannya segar, tetapi justru badan pegal-pegal, kurang enak badan, dan dampaknya bahwa akhirnya aktivitas saya sepanjang hari itu terganggu karena tubuh yang tidak fit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukum yang sama juga berlaku atas kehidupan ini. Itulah yang disebut dengan sirkulasi kehidupan. Saudaraku, kita yakin dan percaya bahwa Allah menciptakan dunia ini, menciptakan kehidupan ini dengan begitu sempurna adanya. Dan salah satu bukti kesempurnaan itu sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Inilah bukti kesempurnaan Allah di dalam merancangkan dan menciptakan kehidupan dan semesta ini. Bahkan waktu pun diatur oleh Tuhan Allah dengan begitu sempurna adanya. Kalau kita membaca bagian selanjutnya, di situ dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kesempurnaan Allah dilengkapi dengan hukum-hukumnya yang diberlakukan atas kehidupan ini. Semuanya itu Allah lakukan supaya seluruh ciptaan bisa merasakan kesempurnaan itu, bisa merasakan dan mensyukuri kesempurnaan yang Allah anugerahkan, terutama manusia. Manusia diciptakan dengan tujuan supaya manusia memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian ketika manusia sepanjang hidupnya mampu memuliakan Allah dan mampu untuk melihat kesempurnaan Allah di dalam setiap perancangannya, di dalam setiap peristiwa-peristiwa yang diizinkan Allah terjadi, maka itu artinya bahwa manusia berhasil dan sirkulasi kehidupan manusianya itu benar-benar berjalan dengan lancar. Tetapi kita tahu, saudaraku, bahwa ada waktu, ada masa di mana manusia itu merasakan gelap, di mana manusia merasakan tidak mampu untuk melihat rancangan Tuhan yang sempurna yang terjadi atas hidupnya. Ketika manusia mengalami hambatan untuk merasakan, melihat, bahkan mempercayai apa yang Allah izinkan terjadi di dalam hidupnya. Dan itu seringkali terjadi manakala manusia mengalami yang namanya musibah. Manusia gagal untuk melihat dan memaknai itu sebagai salah satu bentuk kesempurnaan Allah. Saudaraku, jika di dalam kehidupan kita tidak mampu untuk bersyukur, kita tidak mampu untuk melihat dan merasakan kesempurnaan rancangan Tuhan, itu artinya ada sesuatu yang keliru di dalam hidup kita. Dan itu artinya ada waktu bagi kita untuk merefleksikan kehidupan kita, menilik kembali sirkulasi kehidupan kita. Barangkali atau jangan-jangan ada sesuatu yang menghambat peredaran kehidupan kita, sirkulasi kehidupan kita, yang membuat kita tidak mampu bersyukur. Saudaraku, pada saat ini ketika kita masih di dalam masa pandemi, setelah berbagai macam peristiwa diizinkan Tuhan terjadi,
Pada saat itu, kadang kita pun diliputi pertanyaan-pertanyaan. Mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi? Mengapa saya harus mengalami musibah ini? Mengapa saya harus mengalami peristiwa ini? Mengapa saya harus mengalami kehilangan? Mengapa saya harus mengalami sakit? Mengapa saya harus mengalami dan melihat serta menyaksikan semua hal yang membuat kita kadang-kadang bertanya tentang kemahakuasaan dan kesempurnaan Allah? Saudaraku, bertanya-tanya atau mempertanyakan tentang kesempurnaan Allah itu manusiawi. Tetapi ketika kita berhenti hanya pada proses itu, artinya ada sesuatu yang kemudian akan menghambat kita untuk terus memperlancar sirkulasi kehidupan kita. Tuhan ingin ketika kita diperhadapkan pada pertanyaan-pertanyaan itu, ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mengundang kita untuk bertanya-tanya tentang banyak hal, maka pada saat itu jangan lantas kita menyerah, tetapi kita pergunakan waktu jeda bertanya itu untuk menilik. Barangkali ada sesuatu di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita yang mengakibatkan kita tidak mampu untuk mensyukuri dan melihat kesempurnaan Tuhan. Barangkali ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa mengalami dan merasakan, apalagi kemudian menjalani kehidupan ini dengan mengisinya dengan karya yang bermakna bagi kehidupan. Saudaraku, jangan sampai kita kemudian berhenti hanya pada proses bertanya saja, tetapi pertanyaan kita itu selanjutnya harus diikuti dengan keputusan dan tindakan untuk memberi makna pada hal-hal dan melihat semua peristiwa itu dengan kacamata yang Allah tunjukkan, yang Allah teladankan ketika Allah menciptakan kehidupan ini. Supaya dengan demikian rasa syukur itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita, bahkan manakala apa yang kita inginkan tidak menjadi kenyataan. Manakala kita mengalami gangguan keuangan, manakala kita mengalami gangguan relasi, manakala kita mengalami hambatan-hambatan yang lain, semuanya itu tidak lantas menghentikan langkah kita untuk mencapai tujuan Allah menciptakan kita, bersyukur kepadanya. Saudaraku, mari kita pergunakan waktu-waktu ini sebagai waktu jeda bagi kita untuk kembali melihat dan memperlancar sirkulasi kehidupan kita, supaya manakala kita tahu ada sesuatu yang menghambat di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang terhambat di dalam kehidupan kita, kita bisa membenahi itu, sehingga kemudian sirkulasi kehidupan kita itu kembali berjalan dengan lancar. Saudaraku, mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri dan merasakan kesempurnaan karyanya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau menciptakan segala sesuatu sungguh sangat baik adanya, dan kesempurnaanmu itu seringkali tidak kami pahami. Tetapi pada saat ini Tuhan, melalui firman-Mu, ketika kami melihat bahwa sirkulasi kehidupan kami harus terus kami pertahankan supaya terus lancar adanya. Tetapi kami tahu, sebagai manusia kami berhadapan dengan berbagai macam hal yang menuntut kami untuk terus berupaya sedemikian rupa, supaya kami terus mempertahankan iman percaya kami, supaya kami terus mempertahankan tujuan Tuhan menciptakan kami, semuanya itu agar tergenapi dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan ini, memuliakan Engkau sepanjang kehidupan kami melalui karya hidup kami. Mampukan kami juga Tuhan, supaya di tengah-tengah situasi saat ini, ketika kami juga di dalam masa prapaskah ini, kami benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk merefleksikan kehidupan kami, untuk memperlancar dan memulai proses sirkulasi kehidupan kami kembali, sehingga
Jika ada hambatan-hambatan selama ini yang membuat kami tidak mampu melihat kemahakuasaan-Mu, biarlah semuanya itu dapat kami lalui, sehingga sirkulasi kehidupan kami dapat kami jumpai semuanya kembali lancar adanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus mengizinkan kami untuk terus dipersatukan untuk saling mendukung dan menguatkan. Biarlah melalui kanal YouTube ini, kami juga boleh semakin merasakan kesempurnaan rancangan Tuhan yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kami, dan kami terus mensyukurinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempurnaan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.